Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat dimana saja Anda berada, kembali kita pada saat ini menyimak tongkrongan Gubuk Faedah. Kali ini kita akan membahas tentang masalah tema pacaran. Apakah pacaran itu diperbolehkan di dalam Islam? Para sahabat sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya adalah kurang lebihnya begini: ma taraktu ba'di fitnatan adharru alar rijali minan nisa'i. Tiada aku meninggalkan setelahku adanya fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki, yakni perempuan. Hadis ini seolah menggambarkan bahwasannya fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki itu kelak setelah pada masa kenabian itu adalah fitnahnya perempuan terhadap laki-laki. Sebenarnya hadis ini sifatnya tidak mendiskreditkan terhadap perempuan, gitu, tidak, juga tidak hadis ini juga tidak menyatakan bahwasanya pihak laki-laki itu selalu yang berada di kondisi yang benar, itu tidak. Tetapi karena syarak itu memang karena kebanyakan itu khitabnya itu kepada laki-laki, istilahnya bahasa perintahnya itu kebanyakan kepada laki-laki, maka kemudian sudut pandang pembahasannya itu adalah disampaikan kepada laki-laki. Contohnya misalkan ya ayyuhalladzina amanu, di situ domirnya domir hum yang merujuknya adalah kepada laki-laki, sehingga makanya konteks bahasannya itu selalu mengarah pada laki-laki. Kalau misalkan itu kita balikkan kepada konteks perempuan pun juga bisa. Hadis ini seolah-olah bisa dibalik. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alan nisa'i minar rijali. Kalau bagi perempuan tiada sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, atau tiada sesuatu yang tertinggal atau yang tersisa setelahnya masa Rasulullah, yaitu fitnah yang paling berbahaya bagi perempuan, yakni adalah laki-laki. Jadi ini konteks hadisnya bisa dibawa sesuai dengan khitab. Para sahabat sekalian, kemudian di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah kalimat nahi atau kalimat larangan. Isinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini konteksnya juga melihat dari siyakul kalamnya juga seolah-olah ditujukan pada laki-laki. Jadi jangan mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Di sini takrobu domirnya domir antum, jadi seolah-olah perintahnya memang ditujukan pada laki-laki, tapi juga berujung sebenarnya perintah ini juga berlaku untuk perempuan. Jadi kalau untuk perempuan, ya wahai kaum perempuan, jangan kau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah termasuk perbuatan yang keji, perbuatan yang fahisyah itu maknanya sebenarnya makna yang merujuk pada unsur ketabuan. Jadi unsur tabu. Wahai kaum wanita, seolah-olah wahai kaum wanita, janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan tabu,
perbuatan tabu dan seburuk-buruknya jalan. Ini kalau misalkan kita bawa ke konteks penafsiran dengan khitabnya adalah seorang perempuan. Tapi untuk laki-laki pun juga karena ayat Al-Quran merupakan ayat yang mujmal, ayat yang global, maka khitabnya juga merujuk pada kaum laki-laki. Intinya bahwasanya dari ayat di atas tadi, Allah menghendaki agar kita tidak berlaku mendekati zina. Perbuatan mendekati zina itu apa sih? Zina itu ya perbuatan yang intinya berujung pada perbuatan yang asosial, jadi melakukan suatu aktivitas atau suatu perbuatan yang merujuk pada hubungan suami istri, itu adalah zina. Loh Pak, kok berani membatasi seperti itu? Apakah memang zina itu hanya terbatas pada itu? Tidak. Zina itu sebenarnya banyak. Jadi zina itu sebenarnya banyak. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Setiap anak cucu Adam itu pasti akan memiliki bagian dosa daripada zina. Nah, itu suatu kepastian. Atau mudrikun dzalika la muhalata. Ini adalah suatu kepastian yang tidak ada muhal baginya. Artinya bahwasanya setiap anak Adam punya potensi untuk melakukan perbuatan zina. Fal ainani zinahuma an-nadhru. Mata itu juga bisa melakukan perbuatan zina. Wal udhunani zinahuma al-istima'u. Kedua telinga itu juga bisa melakukan perbuatan zina. Zinanya mata tadi adalah dengan melihat, zinanya telinga adalah dengan mendengar. Terus wal lisanu zinahu al-kalam. Kalau lisan itu zinanya adalah perkataan-perkataan, baik perkataan tabu atau perkataan yang kotor. Terus kemudian wal yadu zinaha al-batsyu. Kalau tangan zinanya adalah al-batsyu. Al-batsyu itu berbuat kerusakan dengan menggunakan tangan, ngampleng orang dan lain sebagainya. Warrajulu zinaha al-khutta. Kalau warrijlu zinaha al-khutta. Kalau kaki zinanya adalah dengan melangkahkan kaki. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Kalau hati, zinanya hati itu adalah berangan-angan. Jadi berangan-angan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Misalkan berangan-angan tentang istri orang atau suami orang dan lain sebagainya. Nah, wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu. Nah, ini pertimbangan terakhir. Pertimbangan terakhir adalah kemaluanlah yang menjadi tolok ukur dari itu semua. Jadi kemaluan. Jadi kemaluanlah yang menjadi tolok ukur itu semua. Baik itu benarnya melakukan perbuatan zina atau yukadzibuhu, atau istilahnya tidak membenarkan perbuatan zina. Jadi kunci utamanya adalah pada kemaluan. Kalau sampai kemaluan itu memang betul-betul melakukan perbuatan hubungan suami istri secara tidak sah, maka dia sudah bisa masuk konteks zina. Jadi konteks zina. Sementara untuk yang lain-lain tadi itu sifatnya adalah mendekati. Nah, kita dilarang untuk melakukan berbagai hal, termasuk melakukan zina mata, zina telinga, itu zina hati, terus kemudian zinanya lisan berkata-kata jorok dan lain sebagainya. Kemudian tangan juga dilarang untuk melakukan perbuatan zina. Ya, perbuatan zina itu ya berarti yang mengarah ke arah sana. Tapi tolok ukur semuanya adalah tetap pada kemaluan. Kalau sampai kemaluan itu sampai melakukan, maka sudahlah had zina, maka wajib untuk diberlakukan padanya. Hanya meskipun kalau misalkan di dunia tidak bisa dilakukan, maka kelak hadnya itu akan diberikan di akhirat. Semoga video singkat ini bermanfaat buat kita semua. Kita akan sambung lagi dalam kesempatan
waktu dan lain tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.